lepaskan batu-batu itu dari tanganmu. Saudara-saudariku, setiap kita mempunyai masa lalu. Tidak selalu berbinar, tidak selalu cemerlang bersinar, pernah juga redup, bahkan gelap. Bahkan setiap orang kudus, termasuk Santo Ignatius kita, mempunyai juga masa lalu. Dan mereka menjadi kudus bukan karena masa lalunya itu, tetapi karena masa depan baru yang mereka gunakan untuk hidup baru. Bacaan-bacaan hari ini menampilkan pertama-tama Israel, umat pilihan Allah yang dijajah di Mesir ratusan tahun. Mereka dibebaskan oleh Tuhan dan dibawa menuju tanah terjanji. Sepanjang jalan mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka berontak. Bahkan mereka mengganti Allah dengan lembu emas buatan tangan. Tapi Tuhan sabar, Tuhan memaafkan. Ketika tiba di tanah terjanji, mereka ulang lagi berulang. Mereka tinggalkan Allah dan mengganti Allah dengan dewa-dewi kafir di daerah situ. Akibatnya mereka ditaklukkan musuh dan mereka dibuang, digiring ke tempat pembuangan. Tetapi lagi-lagi kasih Tuhan sepanjang jalan, sepanjang zaman. Tadi Yesaya mengatakan bahwa mereka akan dibawa pulang kembali, bahwa padang gurun akan berubah bagi mereka, bahwa mereka harus ingat akan karya Tuhan yang baik pada mereka, bahwa mereka harus tahu rencana Tuhan saat ini. Aku akan membuat segala sesuatu menjadi baru untuk kamu. Aku akan membentangkan harapan baru, era baru, masa baru. Allah mengajak Israel move on, maju, bergerak, karena ada harapan untukmu. Bacaan kedua, kesaksian dari Santo Paulus, sang penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Di tangan kanannya ada pedang, di tangan kirinya ada surat kuasa untuk membasmi pengikut-pengikut Kristus. Paulus juga memiliki masa lalu yang gemerlap, tetapi keliru dan sesat. Namun, sesudah pertemuan dengan Kristus, ia sendiri berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal Kristus. Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Karena harapan baru, masa depan baru yang Kristus berikan kepadaku, yaitu mengenal Dia dan segala kebenarannya. Dan Paulus memutuskan, aku akan serupa dengan Dia. Aku akan berlari menuju ke depan, ke mahkota yang ada di hadapanku, ke hidup surgawi di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Menjadi manusia baru, itulah yang dikejar, itulah yang mau dicapai oleh Paulus. Kristus menangkap Paulus dan memberikan dia kesempatan baru. Ayo, move on, Paulus. Tokoh yang ketiga, bacaan Injil, sang wanita berdosa. Ia tertangkap sedang berbuat dosa. Dan ada tertulis tentang dia, wanita seperti itu pantas dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Siapa saja berhak ambil batu dan lempari dia. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa diri paling benar, yang merasa diri adalah pengikut Taurat yang sejati, mereka mulai teriak-teriak, penuh amarah, penuh benci, dan merasa diri paling benar. Dengan batu di tangan mereka, siap merajam, siap membunuh wanita malam itu.
Sementara Yesus diam 1000 bahasa, memandang mereka pun tidak, memandang sang wanita pun tidak. Dia memandang hati nuraninya sendiri. Ia malah membungkuk jongkok di tanah. Ketika didesak, ketika dimintai terus-menerus, kami harus buat apa? Harus kami rajam dia. Yesus berdiri dan menjawab, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Silahkan lemparkan batu pertama pada wanita ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bisakah kita bayangkan perasaan, hati, pikiran, ketakutan, kengerian wanita ini? Anytime, kapan saja ada batu yang bisa mengenai dia, menghancurkan dia, mematikan dia. Dia kurang tunggu-tunggu, sebelah kiri atau kanan ini mau kena. Tapi aneh, gemuruh kemarahan, gemuruh teriakan orang Farisi dan ahli Taurat, diam 1000 bahasa, sepi sama sekali. Kata-kata Yesus mengundang mereka untuk seperti Yesus sendiri, tengoklah ke dalam sebelum menghakimi. Dan ketika mereka satu persatu pergi tanpa menghukum dan menghakimi dia, Yesus bertanya pada wanita itu, di manakah mereka? Tak ada yang menghukummu. Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak menghukummu. Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan kesempatan pada siapapun sesalah apapun untuk move on, untuk maju terus dengan harapan yang baru. Saudara-saudariku, kita semua mempunyai masa lalu. Tetapi pada setiap kita diberi tawaran masa depan baru, diberi tawaran move on. Sayang sekali, tidak semua orang mau menerima kesempatan ini. Tidak semua orang mau memanfaatkannya. Ada saja yang mau tinggal berkubang dalam dosa dan salah, dalam masa lalunya yang gelap. Ada juga yang lebih peduli dengan masa lalu orang lain. Ada juga yang lebih sibuk menghakimi dan menghukum orang lain, tanpa sendiri menata, memperbaiki, menempuh jalan barunya sendiri. Ada juga yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi, sok jago, sok berani, sok Tuhan, sudah mengambil batu, siap menghakimi. Lepaskan batu-batu yang ada di tanganmu, kecuali kau sendiri bersih, lebih bersih dari yang lain dan tanpa salah. Kecuali kamu tidak punya masa lalu yang sama-sama patut juga dikasihani. Lepaskan batu-batu yang ada di tanganmu, sebab yang dibutuhkan wanita itu adalah pengampunan dan belas kasih, kesempatan merubah dan membaharui diri. Seperti engkau juga pernah membutuhkan kesempatan itu, seperti engkau juga pernah memohon minta ampun dan Tuhan sudah memberikannya. Lepaskan batu-batu dari tanganmu, sebab engkau jugalah wanita itu. Sebab engkau juga harus dirajam karena daftar panjang dosa dan salah masa lalumu. Lepaskan batu-batu yang ada di tanganmu, sebab engkau pun adalah orang yang perlu dikasihani oleh Tuhan maupun oleh sesamamu, entah bapa dan mama, kakak, adik, pasangan, keluarga, atasan, rekan-rekan, sesama. Bahkan mungkin engkau saja yang belum pernah memaafkan, belum pernah mengampuni, padahal engkau sudah menerima
banyak sekali maaf dan ampun dari orang lain. Lepaskan batu-batu itu dari tanganmu dan berbaliklah dengan ksatria, dengan gentleman, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Sesudah menengok ke dalam, sesudah melihat hati nurani sendiri satu persatu, sesudah menghitung dosa dan salah, mundur. Karena mea culpa, saya bersalah, saya juga bersalah. Lepaskan batu-batu itu dan pukullah dadamu sambil berkata, mea culpa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Lepaskan batu-batu itu, hentikan mulut bocormu, berhentilah menghakimi masa lalu seseorang, berhentilah membuka-buka dan menebar serta menyiar-nyiarkan kekurangan saudaramu. Siapakah engkau sehingga engkau mau jadi hakim bagi saudaramu? Ini saatnya masing-masing kita berbenah dan berbalik. Hentikanlah penghakiman-penghakiman, hentikanlah vonis-vonis, hentikanlah pengadilan-pengadilan pribadi yang sering kita lakukan. Ingat, jangan melihat debu di mata orang, tetapi balok di mata sendiri tidak dilihat. Jangan lantang bersuara menjelekkan sesama, tetapi engkau bungkam dan buta pada suara hati sendiri yang menjerit dan meratap dalam kubangan salah. Allah Maha Baik, seperti kepada Israel, seperti kepada Paulus, seperti kepada wanita tadi, dan seperti kepada setiap kita. Masih ada waktu, masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk berbenah. Allah akan jamin kesempatan itu ada. Tuhan sendiri akan berani mengambil resiko, mengawal kita, menjaga setiap pendosa agar tidak mati, tetapi menemukan belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tahukah Anda mengapa Yesus jongkok? Mengapa Yesus membungkuk di samping wanita itu? Sementara kiri kanannya orang sudah dengan batu siap merajam. Mengapa Yesus jongkok di depan wanita itu? Menyentuh sekali, Bapak Ibu. Andai kata toh ada orang yang mau melempari dia dengan batu, Yesus akan dengan cepat bisa melindunginya. Yesus mengasihi orang yang berdosa. Yesus menginginkan orang mencoba kesempatan baru, orang menapaki era baru, bukan untuk dimatikan. Dan Tuhan bukan membela dosa, Tuhan membela sang pendosa. Untuk dosa, Dia bilang, jangan buat lagi. Saudara-saudariku, tak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu, tapi setiap orang kudus membangun masa depan, seperti Kristus yang memanggil Paulus. Mari kita hening sejenak. Ketukkan matamu dengan lembut. Bayangkan dirimu ada dekat wanita berdosa itu. Dengarkan nafas ketakutannya akan batu-batu yang akan merajam dia. Jika engkau bisa berbisik sesuatu kepadanya, apakah yang engkau akan katakan? Jangan takut, saudari. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan akan membela engkau. Jika toh ada batu yang mengenai engkau, Tuhan akan melindungi engkau lebih dahulu. Ada harapan, ada masa depan baru. Ayo kita move on. Tentukanlah matamu. Bayangkan jika wanita itu adalah engkau sendiri.
Apakah yang akan kau katakan pada Yesus yang tidak menghukummu? Terima kasih Tuhan, aku takkan sia-siakan kesempatan ini. Aku akan mencarimu di ruang sakramen pengampunan. Dan aku akan seperti Paulus, semua masa laluku kuanggap rugi dan sampah. Aku mau hidup baru. Aku mau berlari. Aku mau berusaha. Aku mau bekerja keras. Aku mau mengejarmu. Terima kasih Yesus untuk kesempatan emas ini. Aku akan move on. Dan malam ini aku akan meninggalkan gereja baik Allah ini dengan segala batu yang pernah kubawa untuk membalas. Aku akan tinggalkan gereja ini dengan melepaskan semua dendam, kesumat, kebencian, sakit hati yang pernah aku simpan terhadap seseorang. Aku akan pulang dengan tangan kosong yang akan mengalirkan damai, pengampunan. Seperti aku mendapatkan kesempatan darimu, aku juga akan memaafkan dan mengampuni dan memberi kesempatan pada yang salah. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk harapan baru. Ya, kami seperti Paulus akan berlari, akan mengejar mahkota itu dalam kelimpahan kasih-Mu.